Pemirsa, seorang ayah tega menjual anak kandungnya di Tanjung Balai, Sumatera Utara. Niat menjual anak yang berusia 6 bulan hanya untuk membeli sabu. Kepala Lingkungan 23 Pekan Labuhan marah pada seorang warga di Tanjung Balai, Sumatera Utara. Supriyadi tertangkap akan menjual anaknya senilai 30 juta rupiah hanya untuk membeli sabu. Tetapi niatnya terbongkar sehingga anak yang baru berusia 6 bulan ini selamat. Apa alasan adik mau menjual anak adik itu? Apakah kekurangan biaya ekonomi atau bagaimana? Ekonomi, Pak. Selain itu, Supriyadi juga kerap kasar kepada istrinya. Istri Supriyadi mengaku kerap dipukul. Mau minta anaknya lah kan, tapi nggak aku kasih, tapi disentapnya langsung lah anaknya itu. Dimintanya katanya untuk dibawa kemana? Mintanya nggak ada dibawanya, tak ada, dibilangnya mau bawa kemana. Rupanya aku dengar dia mau jual. Mau jual ya? Aku nggak tahu, tiba-tiba mau jual. Untuk mendalami kejahatannya, Supriyadi ditahan di Polsek Medan Labuhan, Sumatera Utara. Dari Medan, Sumatera Utara, Rusli, iNews melaporkan. Seorang pria di Kolaka, Sulawesi Tenggara tega menghabisi nyawa menantunya. Berdasarkan pengakuan pelaku, korban sering melawan dan berkata kasar saat dinasehati. Warga Kelurahan Anaiwe, Kolaka, Sulawesi Tenggara digegerkan dengan peristiwa penganiayaan yang mengakibatkan seorang ibu rumah tangga meninggal dunia. Ironisnya, pelaku adalah mertuanya sendiri. Menurut keterangan pelaku, korban sering melawan dan berkata kasar saat dinasehati. Pelaku yang tersulut emosi kemudian menganiaya menantunya tersebut hingga meninggal dunia. Polisi dan warga kemudian menangkap pelaku tanpa perlawanan. Di mana tersangka adalah mertua dari korban. Adapun kronologis kejadian dari hasil pemeriksaan terhadap tersangka menuturkan bahwa dirinya kesal saat nasihati korban. Korban mengeluarkan kata-kata yang tidak menyenangkan sehingga menyulut kemarahan tersangka. Pelaku dijerat dengan pasal 338 KUHP dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Dari Kolaka, Sulawesi Tenggara, Asdar Lantoro, iNews melaporkan. Akibat cemburu buta, seorang pria di Kebumen, Jawa Tengah melukai tetangganya di bagian kepala. Pelaku cemburu karena mendapat informasi istrinya digoda oleh korban. Cemburu setelah mendapatkan informasi istrinya digoda tetangga, seorang pria di Kebumen, Jawa Tengah mendatangi tetangga dan menganiaya korban. Korban dianiaya menggunakan sabit hingga terluka di bagian kepala. Nyawa korban selamat akibat pegangan sabit yang digunakan pelaku terlepas. Tidak jelas dari mana pelaku mendapatkan informasi tentang dugaan istri pelaku digoda tetangga, karena selama ini tersangka bekerja di Jakarta. Belum tentu kebenarannya atau dari pikirannya, ya. Kemudian dari Jakarta dia ke sini, ya, membawa Arif yang ada ditemukan di rumahnya. Kemudian dia mencari korban. Langsung diserangnya, dibacok berkali-kali dengan. Akibat perbuatannya tersangka dijerat dengan pasal 35 KUHP, subsidiar pasal 351 tentang penganiayaan dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Dari Kebumen, Jawa Tengah, Juhartoyo, iNews melaporkan. Polisi menangkap 2 pengedar uang palsu di Bandar Lampung, Lampung. Polisi juga mengamankan barang bukti berupa puluhan lembar uang palsu pecahan Rp100.000. Tidak berkutik. Inilah reaksi 2 pengedar uang palsu yang dibekuk tim Reskrim Polsek Sukarame, Bandar Lampung, Lampung. Keduanya diringkus petugas usai menukarkan uang palsu pecahan Rp100.000 di sebuah warung di kawasan Bypass Soekarno-Hatta. Dijanjikannya dari 100 itu 40.000 dijanjikan. Kamu sudah berapa kali pengedaran itu? Baru sekali ini, Pak. Baru sekali ini. Kepada polisi, kedua tersangka berdalih bahwa mereka nekat mengedarkan uang palsu lantaran tidak memiliki pekerjaan tetap.
Keduanya mengaku uang palsu didapatkan dari seorang rekannya berinisial F yang kini masih diburu polisi. Uang palsu ini kita sudah koordinasi langsung kepada Polresta, ke Satreskrim dan melakukan pemeriksaan saksi ahli, yaitu pihak Bank Indonesia, bahwa benar uang ini diduga uang seratusan palsu. Kedua tersangka kini mendekam di sel Mapolsek Sukarame, Bandar Lampung. Para tersangka terancam dengan undang-undang tentang mata uang dengan hukuman 15 tahun penjara. Dari Bandar Lampung, Ruslan AS, iNews melaporkan. Pemilu tinggal 2 bulan lagi. Bawaslu Kota Banjarmasin kekurangan 1.000 pengawas tempat pemungutan suara. Kami hadirkan informasinya usai jeda berikut.